Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, pertemuan kali ini kita akan melihat materi pokok atau materi inti pendidikan agama Islam atau PAI untuk tingkat SMA dan SMK kelas 10 kurikulum Merdeka. Masuk semester 1, adapun materi-materinya bab 1, meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Di bagian pertama, yaitu Quran Surat Al-Ma'idah, Surat kelima ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Untuk bagian 2, Quran Surat At-Taubah, Surah ke-9 ayat 105 tentang etos kerja. Bab 2, memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dan dengan syu'abul iman. Bagian pertama definisi iman, kedua definisi syu'abul iman, ketiga dalil nakli tentang syu'abul iman, keempat macam-macam syu'abul iman, kelima tanda-tanda orang yang beriman, dan keenam problematika praktik keimanan di sekitar kita, 7 hikmah dan manfaat syu'abul iman. Bab 3, menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabbur, dan hasad. Bagian 1, yaitu menghindari sifat hidup berfoya-foya. Kedua, menghindari sifat ria dan sum'ah. Ketiga, menghindari sifat takabbur. Keempat, menghindari sifat hasad. Bab 4, asuransi bank koperasi syariah untuk perekonomian umat dan bisnis yang maslahah. Bagian pertama, asuransi syariah, kedua perbankan syariah, dan yang ketiga adalah koperasi syariah. Bab 5, meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Bagian pertama, masuknya agama Islam di Indonesia. Bagian kedua, perkembangan kesultanan di Indonesia. Ketiga, tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Keempat, keteladanan para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Dan pada semester 2, materi yang diajarkan mulai sini bab 6, menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Bagian pertama, Quran Surat Al-Isra, Surah ke-17 ayat 32 tentang larangan untuk mendekati perbuatan zina. Yang kedua, Quran Surat An-Nur, Surah ke-24 ayat 2 tentang larangan untuk melakukan pergaulan bebas. Bab 7, hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, khauf, raja, dan tawakal kepadanya. Bagian pertama, hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, hakikat berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab 8, menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup nyaman dan berkah. Bagian pertama, menghindarkan diri dari sifat temperamental. Yang kedua, membiasakan perilaku kontrol diri. Membiasakan perilaku berani membela kebenaran. Bab 9, menerapkan al-kulliyatu al-hamsa dalam kehidupan sehari-hari. Bagian 1, pengertian al-kulliyatul al-hamsal. Kedua, urutan al-kulliyatu al-hamsa. Ketiga, macam-macam al-kulliyatu al-hamsa. Di bab 10, peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia atau metode dakwah Islam oleh Wali Songo di Tanah Jawa. Bagian pertama, dakwah Islam periode pra-Wali Songo. Sejarah dakwah Islam masa Wali Songo. Ketiga, metode dakwah Wali Songo. Keempat, Wali Songo dan pembentukan masyarakat Islam di Nusantara. Kelima, hikmah dan pesan damai dari dakwah Wali Songo di Tanah Jawa. Itulah materi pendidikan agama Islam untuk jenjang SMA dan SMK.
Mudah-mudahan ada manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.